Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah bahwa sebelum manusia diciptakan, sebelum surga diciptakan, sebelum neraka diciptakan, bahkan seluruh makhluk belum diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengisi dunia ini dengan dua jalan saja. Yang pertama jalannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kemudian yang kedua jalannya Iblis laknatullah alaih. Dan dalam perjalanan kehidupan manusia, walaupun bentuknya kayak apa, nanti pada akhirnya pun menuju kedua jalan ini. Yang satu jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua jalan menuju siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Adam alaihissalatu wassalam diciptakan ke atas bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan musuhnya, yaitu Iblis laknatullah alaih. Iblis mengajak manusia kepada neraka, kemudian Adam mengajak manusia kepada surga. Iblis punya pengikut, Nabi Adam juga punya pengikut. Pengikut Nabi Adam juga mengajak manusia menuju surga, begitu juga pengikut Iblis mengajak manusia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak kepada Adam. Yang pertama Qabil dengan saudari kembarnya, kemudian yang kedua Habil dengan saudari kembarnya. Ini Nabi Adam ini punya 41 anak. Hawa ini melahirkan 21 kali. Dan setiap lahir pasti kembar, laki perempuan, laki perempuan. Yang terakhir laki saja, tidak kembar, yaitu Nabi Syes alaihi salatu wassalam. Ketika Qabil dan Habil sudah mulai besar, maka syariat Nabi Adam menyuruh keduanya untuk berkeluarga, tetapi dengan adik yang bukan sekembarannya. Qabil dengan kembarannya Habil, Habil dengan kembarannya Qabil. Mulai saat inilah cerita manusia dibuat. Qabil ikut Iblis laknatullah alaih, kemudian Habil ikut Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Habil punya keturunan, Qabil punya keturunan, yang mana keturunan ini mempunyai dua jalan saja. Yang pertama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang mulia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim ribuan nabi dan rasul ke atas dunia ini pun dengan dua jalan ini. Para nabi mengikuti jalannya Nabi Adam alaihissalam. Di samping Allah kirim para nabi, Allah pun ngirim musuh-musuhnya. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Begitu juga nabi-nabi yang lain, mereka akan menghadapi musuh-musuhnya. Para nabi mengajak kaumnya menuju Allah, para musuhnya mengajak manusia kepada Iblis laknatullah alaih. Walaupun kelihatan maksiat itu bermacam-macam, tetapi pada hakikatnya menuju ke satu arah, yaitu marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah yang mulia, dalam meniti jalan menuju surga ataupun menuju neraka ini, Rasulullah SAW beliau bersabda,
hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Jalan surga ini dipenuhi dengan jalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Sedangkan jalan menuju nerakanya Allah ini jalan yang sangat disukai hawa nafsu manusia. Tidak berdakwah ini suka dengan nafsu. Tidak istiqomah dalam dakwah, tahajud ini berat. Keluar 3 hari ini berat. 2,5 jam ini berat. Keluar 4 bulan ini berat. Tidak ngantuk di waktu bayan subuh juga berat. Ini merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara dua golongan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Sampai Nabi mengatakan, aku mengetahui nama fulan bin fulan dari kampung mana, negara mana, calon ahli surga. Aku pun juga mengetahui fulan bapaknya siapa, dari kampung mana, ini termasuk ahli neraka jahanam. Pena telah diangkat, kertas takdir telah kering. Maka manusia tinggal menjalankan programnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ajaran para nabi. Buruklah orang-orang yang dalam hatinya ditutup untuk menerima jalannya para nabi. Maka jamaah yang mulia, sebaik apapun orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, musyrik kepada Allah, lemah lembutnya mereka, dermawannya mereka, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seandainya ada seorang tidak beriman kepada Allah sampai 1000 tahun, kemudian di akhir hayatnya dia kenal kepada Allah, ikrar kepada kalimat tauhid, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian masa kita mengatakan, kenapa orang kafir kok begitu besar dosanya? Mereka ngasih permisalan, seumpama bapak ini punya anak, setiap hari dikasih makan, dikasih minum, kemudian dikasih pakaian, dikasih sepeda motor, kendaraan macam-macam. Tetapi anak bapak ini manggil bapak bukan bapak, tapi Kang. Kang mau kemana Kang? Kira-kira bagaimana? Malah dia memanggil tetangganya dengan bapak. Yang tidak ngasih makan minum dipanggil bapak, yang ngasih makan minum dipanggil Kang. Walaupun memanggil Kangnya itu dengan lemah lembut pun akan membuat marah kedua orang tuanya. Walaupun dia senyum-senyum di depan orang tuanya, selama dia manggil Kang terhadap bapaknya, maka bapaknya akan tak marah. Begitu juga orang kafir. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang memberikan hidup kepada dia Allah, tetapi dia malah menyembah batu. Mereka malah menyembah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik apapun akhlak mereka tetap akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk ke daerah surga, seseorang mesti melewati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa kalimah ini tidak mungkin seseorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi ini ngasih permisalan, Islam itu seperti jalan yang lurus satu, jalannya satu. Kemudian di kanan kiri jalan ada tembok-tembok, yang tembok ini punya pintu-pintu, dan pintu itu dikasih serambu-serambu. Maka kata Nabi, jalan lurus ini adalah Islam. Kemudian di atas jalan lurus ini ada Al-Quran yang menuju ke surga. Jalan kanan kiri ini adalah jalan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dia belok akan membuka pintu, akan jatuh ke neraka jahanam. Kalau dia belok ke kiri akan membuka pintu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam itu jalannya satu lurus, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tanpa jalan ini seseorang tidak akan bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid ini merupakan harga mati seseorang untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kalimat ini seseorang tidak akan bisa menerima ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah yang mulia, harga mati seseorang untuk menuju ridhonya Allah adalah ikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melewati jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan sampai menuju ridhonya Allah. Untuk mengetahui ilmu-ilmu Nabi, jalan-jalan Nabi, jamaah yang mulia, maka seseorang mesti belajar. Dan belajar ini mesti punya guru. Orang yang belajar tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Belajar ilmu agama tidak sama dengan belajar masak, kemudian buat es podeng, kemudian buat pecel lele, tidak sama. Buat pecel lele bisa dari majalah-majalah itu bisa. Tapi kalau masalah agama ini tidak bisa lewat begitu itu. Mesti ada jalan sanadnya, mesti lurus. Mesti ada gurunya. Guru dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Seperti usaha dakwah ini. Usaha dakwah ini mesti ada guru-gurunya. Ada lurus sampai saya lihat sampai Rasulullah SAW. Kalau orang salah dalam membuat mobil, itu resikonya paling mati. Kalau orang salah membuat makanan, mungkin garam dikasih gula dikasih garam terbalik, itu paling resikonya perutnya mencret, itu saja. Tapi kalau orang keliru dalam menentukan agama, itu resikonya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, beliau ini ingin belajar agama, tetapi bukan pada tempatnya, bahkan dia tidak punya guru. Maka dia ambil buku, kemudian dia baca tanpa disertai dengan gurunya. Dia membaca satu hadis yang tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, atau mungkin ada titiknya tapi kurang. Al-habbatus sauda syifa min kulli da. Jintan hitam adalah obat dari segala penyakit. Kemudian karena dia tidak punya guru, bacanya keliru. Bukan al-habbatus sauda, tapi al-hayyatus sauda syifa min kulli da. Kalau al-habbatus sauda itu jintan hitam, kalau al-hayyatus sauda itu artinya ular hitam. Ular hitam adalah obat segala penyakit. Karena dia sudah merasa benar apa yang dia baca, langsung cari ular hitam di sawah, ketemu langsung dimakan. Obat dari segala penyakit. Maka langsung ular ini memakan ulu hatinya, jantungnya dari dalam, kemudian mati. Keliru dalam mengamalkan agama, jamaah yang mulia, ini resikonya berat. Makanya dalam usaha agama ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran kepada Rasulullah SAW, agama, cara mengamalkan agama, dan cara menjaga agama, sekaligus cara mendakwahkan agama. Mengamalkan agama sudah diajari, kemudian menjaga agama sudah diajari, cara menyebarkan agama juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Maka apabila orang mengamalkan agama bukan dengan cara pengajaran Nabi, pun nanti akibatnya tidak baik, akan fatal. Begitu juga menyebarkan agama, tetapi yang disebarkan bukan agama Rasulullah SAW, pun akibatnya tidak akan baik, akan menimbulkan fitnah. Maka dalam agama ini adalah ikut. Agama ini kuncinya adalah ikut Rasulullah SAW. Manusia yang maksum tidak mungkin dosa, yang dijaga oleh Allah sejak dari kandungan sampai selama-lamanya. Bahkan Nur Muhammad ini telah diciptakan oleh Allah
sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dalam sebuah hadis walaupun dhaif, laulaka ya Muhammad lama khalaqus samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Ketika Nabi Adam lupa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersama istrinya Nabi Adam meminta teman, kemudian oleh Allah dikasih teman Hawa. Nabi Adam ingin langsung memegang Hawa ini, maka Hawa mengatakan, Adam, jangan engkau dekati aku, engkau belum jadi suamiku, harus membayar mas kawin dulu, mahar dulu. Lah mas kawinnya apa? Mas kawinnya baca sholawat 10 kali. Lah bagaimana cara baca sholawat? Itu tertulis dalam pintu surga, kamu baca itu. Baca sholawat 10 kali, kemudian jadi suami istri. Nama Nabi dijadikan halalnya antara Nabi Adam dengan Hawa alaihi wassalam. Kemudian jamaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, Nabi langsung memberikan contoh kepada para sahabatnya cara bersabar, cara dakwah, waktu marah, waktu tidak marah, semua telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ini mengajari sahabat, pertama di Masjid Nabawi, kemudian dalam medan perjuangan dan dalam medan dakwah. Mengajari mujahadah, lafadznya di masjid, kemudian prakteknya dalam keluar fisabilillah. Satu ketika seorang sahabat waktu peperangan, ketika dia berperang, maka dia menyebut nama kabilahnya. Terimalah pukulan ini, aku adalah kabilah fulan bin fulan. Maka kata Nabi, ucapanmu itu kok seperti zaman jahiliyah saja. Ta'assub terhadap kabilah, terhadap suku, ini adalah sifat-sifat orang jahiliyah. Maka Nabi menghapus segala kebiasaan semacam ini, hanya lurus kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau seseorang ingin mengetahui, mendapat ilmu-ilmu Allah, itu caranya kata para ulama banyak sekali. Bagi anak pondok mungkin dia belajar di pesantren. Bagi yang tidak pondok dengan cara yang lain. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajari kamu ilmu. Amalkanlah ilmu yang engkau ketahui, Allah akan mengajari kamu ilmu yang tidak engkau ketahui. Kadang-kadang orang dakwah ini walaupun keluar 3 hari, tapi mudzakarahnya itu lebih sip daripada orang yang mondok 10 tahun. Adab makan, adab minum, lengkap sampai praktek tidur, langsung tidur, semua bagus. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang amalkan ilmunya, Allah akan ajari ilmu yang tidak dia ketahui. Begitu juga jamaah yang mulia, salah satu cara seseorang untuk mendapat ilmu Allah, mendapat ma'rifatullah adalah dengan usaha dakwah. Mengajak manusia kepada Allah, taat kepada Allah. Seluruh nabi ini adalah dai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah Al-Mukarramah, beliau dakwah kurang lebih 13 tahun. Mengajak manusia kepada Allah. Setelah di Madinah baru turun ayat perintah dan larangan. Dikata para masyayikh, kalau orang itu mengamalkan ibadah itu memang perlu iman, tetapi imannya standarnya sedikit sudah cukup untuk mengamalkan ibadah. Nanti kalau sudah tingkatan muamalah, jual beli, itu perlu iman yang lebih tinggi daripada iman untuk sholat. Ini dagangan, harganya berapa, yang baik ditaruh di mana, bohong apa tidak, kemudian ada sumpah palsu apa tidak,
ada tanajus apa tidak, kemudian ada sifat menipu pembeli apa tidak. Lah itu perlu iman yang lebih tinggi daripada iman ketika dia sholat berjamaah. Kemudian nanti lagi sampai kepada akhlak. Akhlaknya Rasulullah SAW ini adalah puncak. Maka orang yang berakhlak baik ini memerlukan iman yang lebih tinggi daripada ibadah dan muamalah masyarakat. Sabda Nabi, ada seorang sholatnya bagus, puasanya bagus, seorang wanita, tetapi dia mencaci tetangganya, kata-katanya kotor, menyakiti tangganya. Nabi mengatakan, hiya finnar, perempuan ini masuk neraka jahanam. Kemudian dilaporkan lagi, ada seorang wanita sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, akan tetapi dia berakhlak baik. Sabda Nabi, hiya fil jannah, orang ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Awalu khosmaini yaumal qiyamah jaron, kata Nabi. Orang yang akan berselisih pertama kali nanti di mahkamah ilahi adalah dua tetangga. Tetangga akan menuntut tetangganya, bapak akan menuntut ibunya, ibu menuntut bapaknya. Pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, agama ini adalah meliputi kehidupan zahir dan meliputi kehidupan batin. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Doa Nabi, ya Allah, jadikan hatiku lebih baik daripada lahirku dan jadikan lahirku soleh. Lahir yang soleh itu bagaimana? Salat berjamaah itu lahir yang soleh. Lahir yang soleh itu bagaimana? Ikut musyawarah harian itu lahir yang soleh. Keluar 3 hari itu lahir yang soleh. Ikut 2,5 jam itu lahir yang soleh. Ikut jaulah 2 itu lahir yang soleh. Batin yang soleh bagaimana? Dalam sholat khusyuk wal khudu. Ketika sedekah dia hanya karena Allah, tidak riya. Ketika keluar tidak ada maksud-maksud dunia. Antara zahir dan batin dua-duanya ikut Rasulullah SAW. Satu ketika Nabi didatangi seorang pemuda, rambutnya panjang sampai ke pantat. Maka ketika sudah sowan, Nabi mengatakan, kamu itu sebenarnya orang soleh, cuman ada 2 hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang satu, rambutmu terlalu panjang, kemudian yang kedua, sarungmu terlalu di bawah mata kaki. Akhirnya dia pulang ngambil pisau, dipotong, dan sarungnya diangkat sampai ke tengah betis. Batinnya soleh, tapi zahirnya tidak soleh. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Umar mau wafat dalam keadaan sakaratul maut, maka dijenguk seorang pemuda. Pemuda ini pun sarungnya terlalu ke bawah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya fulan irfa' izarok, wahai fulan, sarungmu kamu angkat sedikit, biar tidak termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang mulia, Rasulullah SAW ini mengajar kepada para nabi, para sahabat dan umatnya, zahirnya ikut Nabi, batinnya ikut Nabi. Ketika susah juga fikir umat, ketika sangat gembira juga fikir umat. Termasuk akhlaknya Rasulullah. Ketika beliau hijrah ke Taif, maka Nabi dilempari batu, bahkan mau diusir, mau dibunuh. Sangat-sangat susah, sampai Nabi langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sabda Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Ketika kita diusir dari keluar fisabilillah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan buat jauhlah di sini. Jamaah kompor jangan masuk di sini. Alhamdulillah Pak Imam, saya doakan engkau haji 10 kali. Diusir dari kecamatan, alhamdulillah
Pak Camat saya doakan engkau masuk surga Firdaus tanpa hisab. Ketika marah ikut Nabi, ketika senang pun ikut Nabi. Kata para ulama, salah satu tempat yang Nabi sangat senang adalah ketika dipanggil oleh Allah ke Mi'raj, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Salam ke atasmu wahai Nabi. Nabi mengatakan, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Ya Allah, jangan hanya aku saja yang dapat keselamatan, tetapi juga hamba-hambamu yang soleh. Ketika dalam keadaan susah memikirkan orang lain, senang pun memikirkan orang lain. Insya Allah baik. Nah, dalam usaha dakwah kita ingin belajar semacam itu, akhlak yang baik. Kemudian jamaah yang mulia, dalam sebuah hadis disebutkan, langit ini kan jumlahnya 7. Orang untuk bisa langit ke-7 amalannya, kemudian bisa sowan kepada Allah, bisa masuk surganya Allah, ini melalui seleksi-seleksi malaikat di tiap pintu langit. Yang mana penjaga pintu langit pertama tidak tahu apa yang akan ditanya penjaga pintu yang kedua sampai ke-7. Qur'annya bagus, sholatnya bagus, keluarnya istiqomah, makomi istiqomah, itu menurut langit pertama, pencatat malaikat langit pertama. Pagi ditulis musyawarah, sore ditulis takaza, malam tahajud, tulis semua. Kemudian ketika meninggal dunia dilaporkan kepada langit pertama. Siapa ini? Fulan bin Fulan. Bagaimana amalannya? Ini bagus semua. Kata malaikat kedua, tidak saya terima itu. Loh, kenapa diterima? Karena di hatinya ada hasad, ada iri. Maka ditolak, tidak bisa masuk. Kalau seandainya tidak hasad, oke, lulus sekarang. Sekarang masuk ke pintu kedua, menuju ke pintu ketiga. Dibawa oleh langit yang penjaga malaikat yang kedua. Amalan bagus, tidak hasad, kemudian masuk ke pintu yang ketiga. Siapa ini? Fulan bin Fulan. Bagaimana amalannya? Alhamdulillah bagus, tidak hasad. Tapi dia beramal ini karena riya, maka tidak diterima menuju pintu yang ketiga. Seandainya dia tidak riya, lolos pintu ketiga, lolos sampai ke pintu keempat. Nanti di pintu keempat malaikat tanya kepada penjaga langit yang ketiga, bagaimana ini? Pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos. Bagus, tidak riya, tidak hasad. Bagaimana ini? Wow, tidak bisa. Karena di hatinya ada rasa sombong. Sombong niku terus bunyi Pak. Ngendikane ulama sombong niku batrul haq wa ghamtun nas. Sombong niku menolak kepada yang hak. Dikhususi kali tiang markas, orang lama kok dikhususi, mripate ora melek kok piye. Mosok karku IBP dikhususi. Lah nggih jenengan niku kok nggih nemen-men wong karo IBP kok dikhususi. Menolak yang hak, meremehkan manusia. Keempat lolos. Kemudian dibawa ke langit yang kelima. Dilaporkan siapa ini? Fulan bin Fulan. Bagaimana? Pertama, kedua sampai keempat lolos. Oh, enggak bisa. Dia pernah khianat barang istimai. Enggak bisa. Seorang sahabat perang bersama Nabi, jihad bersama Nabi, syahid di hadapan Nabi, sehingga sahabat mengatakan tubali fulan, sangat bahagia fulan tersebut masuk surga. Kata Nabi, tidak, saya lihat dia terbakar dengan selimut yang dia korupsi waktu keluar fi sabilillah, fi aba'atin qad ghallaha, di selimut yang dia korupsi tidak disetorkan kepada amir. Perang bersama Nabi, jihad bersama Nabi, kemudian mati saya di depan Nabi, tetapi ada satu kesalahan.
yaitu tidak melaporkan harta rampasan kepada Rasulullah SAW, disembunyikan walaupun cuma selimut tetapi istimai, maka kata Nabi tidak bisa. Ini saya lihat dia terbakar dengan selimutnya sendiri di neraka jahanam. Kemudian sampai langit ketujuh, sudah tidak riya, tidak hasad, tidak semua apa saja tidak. Yang terakhir, siapa ini? Fulan bin Fulan. Bagaimana? Bagus. Oh, tidak bisa. Dia ini amal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang mulia, semakin kita kenal usaha dakwah, ini semakin banyak istighfar kepada Allah. Semakin kita tawadhu, takut mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita kenal usaha dakwah, semakin lama berkorban, banyak mudadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin takut kepada Allah, berarti kita ini ada harganya di sisi Allah. Begitu juga dalam diri kita ini ada agama yang akan disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala orang terlama, termasuk 10 sahabat yang pasti masuk surga. Kalau sholat beliau menangis. Alangkah bagusnya kalau aku cuma jadi pohon yang ditebang, dibakar, kemudian selesai masalah. Itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ini jadi ummahatul muminin dan jadi istri Nabi nanti di surga. Itu pun beliau mengatakan alangkah baiknya kalau aku jadi rumput-rumput yang dipotong kemudian terbakar. Alangkah baiknya kalau aku tidak dilahirkan di atas dunia ini. Itu berarti orang-orang yang khawatir hilang amal kebaikannya. Maka jamaah yang mulia, selepas sholat disunahkan baca istighfar. Karena kita khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kita mengamalkan agama ini, di samping kita takut kepada Allah, tetapi ada harapan kepada Allah. Tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Kula niki pun karkun dingin 5 tahun. Nek teng markas angsal napa mboten nggih? Nggih oleh mawon. Kula niki pun dingin 10 tahun. Mbun mboten nate nderek musyawarah harian. Lah nek medal nggih angsal napa mboten? Nggih angsal mawon. Kula niku pun dingin tak dingin pisan mon sampai mati mboten. Ada harapan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahsy radhiyallahu taala anhu, pembunuh Hamzah, paman Nabi, bukan hanya membunuh dan dicincang-cincang. Ketika dia masuk Islam, sampai Nabi mengatakan, Wahsy, kalau kamu dengar bayan saya, tolong jangan duduk di depan. Aku lihat wajahmu, teringat pamanku, aku menjadi pedih. Nah, terus saya bayan di mana ya Rasul? Kamu di belakang sana saja. Sehingga kalau saya bayan tidak melihat kamu, saya melihat kamu susah saya. Maka Wahsy, karena dia tidak putus harapan kepada Allah, beliau punya azam. Di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika timbulnya nabi-nabi palsu, maka beliau mengatakan, aku telah membunuh orang yang paling dikasihi Nabi, aku pun harus membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Benar, dengan tombak yang sama, orangnya sama, satu membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, satu untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab laknatullah alaih. Jadi karkun dingin itu malah kudune, masya Allah, aku dingin 5 tahun kudune ndang metu setahun mawon langsung. Jadi kudu ngaten niku Pak, nesune ngaten niku. Kados Wahsy ngaten niku. Saya sudah membunuh orang yang terbaik, yang paling disayangi Nabi, maka saya harus tobat. Saya bunuh juga orang yang paling dibenci Nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Saya ini sudah istiqomah tidak iktikaf, saya ngamuk minggu depan. Pokoknya iktikaf sampai mati. Mboten kok malah alhamdulillah mboten iktikaf niku. Jamaah yang mulia,
Sahabat yang punya sifat semacam ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan sahabat itu semua direkam dalam Quran dan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, budak masih kecil, menggembala kambing. Maka Ibnu Umar datang dengan rombongannya. Nak, ini kambing siapa? Bukan kambing saya, Tuan. Saya minta satu saja, saya beli. Oh, enggak bisa. Ini bukan milik saya, ini milik tuan saya. Tuan kamu kan tidak tahu. Nanti kalau ditanya, kamu ngomong sama dia, yang satu dimakan serigala. Maka anak kecil ini belum tamat SDMI, masih kecil ini. Langsung matanya merah. Piye, Pak? Sampai nakon kula mbletok. Lah Gusti Allah kok gak eneng apa piye? Lah kok sampean ngomong tuan-tuan gak ro, Gusti Allah gak ngerti. Niku didikan sahabat, didikan dakwah itu semacam itu. Sampai anak kecil disuruh maksiat loh. Niku langsung melilik matanya merah. Piye? Aku gak kon metu, gak iso, kudu metu nih. Insyaallah Pak ya. Begitu juga jamaah yang mulia, seorang wanita masih perawan, belum nikah, bilang sama ibunya, keluarganya. Ibunya mengatakan, nak, ini kamu campur susu dengan air, nanti biar labanya banyak. Kata putrinya, jangan Bu, ini kan tidak boleh sama Sayyidina Umar. Kata ibunya, Umar kan tidak tahu. Ya tidak apa-apa. Maka kata anaknya, bagaimana Bu, Umar tidak tahu? Lah fa'ainallah, lah Allah di mana kok tidak tahu itu bagaimana? Maka Umar sangat terkesan dengan kalimat yang keluar dari mulut si putri ini. Pulang ke rumah bilang sama anaknya, kamu kawini dia saja. Kalau tidak mau saya kawin sendiri nanti. Akhirnya dinikah, punya anak, keturunan cucunya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Jadi jamaah yang mulia, usaha-usaha dakwah ini adalah menuju kepada sifat-sifat para sahabat. Seorang jandanya Malik, ibunya Anas, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Sulaim ini punya suami namanya Malik, bapaknya Anas. Ketika di awal-awal sebelum masuk Islam, Malik ini punya kebiasaan selalu minum arak. Kemudian Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, datang ayat mengenai tidak bolehnya minum arak. Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, Pak, pilih satu di antara dua, pilih arak apa pilih saya? Pilih arak, ceraikan saya, pilih saya, ceraikan arak. Kata Malik, oh enggak bisa, sudah istiqomah. Ya kamu saya cerai, udah, saya minum arak terus saja. Akhirnya minum arak, mati dalam keadaan kafir. Jadilah Ummu Sulaim janda. Setelah selesai masa iddahnya, datang pelamar baru, pun masih kafir, Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ingin meminang kamu. Boleh. Kamu minta mas kawin apa? Tidak minta apa-apa saya. Saya minta kamu masuk Islam saja, baca syahadat, nanti saya jadi istri kamu. Cuma itu tok, iya itu tok. Tidak minta apa-apa, tidak. Langsung baca syahadat, kemudian masuk Islam, jadi suami istri. Kemudian jadi bapak tirinya Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian nanti punya anak namanya Umar radhiyallahu ta'ala, adiknya Anas. Lah, keluarga yang semacam inilah keluarga yang mendapatkan keberkahan-berkahan dalam kehidupan mereka. Anas radhiyallahu ta'ala anhu khidmat sama Nabi sampai 10 tahun. Khadim Nabi umur 10 tahun, meninggal ketika umur 20 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala masih kecil, masih kanak-kanak, khidmat sama Nabi, khidmat jam 3 malam sama Nabi itu. Khidmat jam 3 malam. Di markas kita ini kan petugas keperluan itu kan asar, nanti malam agak sedikit, pagi sedikit. Ibnu Abbas ini khidmat jam 3 malam, menyiapkan air untuk wudhunya Nabi. Nabi keluar dari jamban,
melihat sudah ada ceret, Nabi mengatakan, siapa yang meletakkan ini? Man wadha'a hadza? Ibnu Abbas. Langsung Nabi doa, ya Allah, beri dia ilmu takwil dan ajari dia mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an. Akhirnya jadi mufassir Al-Qur'an, imam mufassirin. Maka jamaah yang mulia, kehidupan Nabi dan sahabat itu kehidupan ilmu dan kehidupan praktek dalam kehidupan ilmu. Ilmu langsung praktek, kemudian langsung dapat nusratullah. Insya Allah, Mai. Maka jamaah yang mulia, kita keluar fisabilillah, kenal usaha dakwah, ini ingin belajar itu semua. Ya jenggotnya lebat, ya siwaknya juga ada, serbannya juga ada. Sholat di shaf pertama khusyuk khudu. Zahirnya seperti Nabi, batinnya seperti Nabi. Ucapannya seperti Nabi, akhlaknya seperti Nabi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang ini kalau tasabuh dengan seseorang nanti akan dibangun bersama orang tersebut pada hari kiamat. Maka jamaah yang mulia, kehidupan orang Islam di zaman sekarang ini sangat hajat kepada dakwah, sangat hajat kepada agama, sangat hajat kepada ilmu-ilmu agama. Ilmu agama yang dari para ulama, daripada Rasulullah SAW. Sholat jamaah. Sholat jamaah di zaman Nabi perkara yang sangat penting, sholat jamaah ini. Sampai Nabi mengatakan, kalau sudah diadzan diqomati, langsung ada yang imami. Saya tak ronda keliling kampung. Yang tidak sholat jamaah, saya kumpulkan kayu bakar, kemudian saya bakar rumahnya. Itu zaman Nabi. Sampai orang-orang sakit dibopong untuk masuk dalam shaf, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Maka mereka doa kepada Allah, langsung Allah turunkan nusrah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Insya Allah, baik. Kalau kita banyak ngelamar pegawai negeri, baru daftar, sudah ditulis NIP-nya sekian, mana Pak gajinya, Pak? Gajinya mana gajinya? Kira-kira bosnya gimana, Pak? Oh, tidak jadi pegawai negeri, kamu sudah keluar saja. Dapat NIP harus menanti 1 bulan untuk dapat gaji. Itu urusan dunia. Lah kita ini baru mulai berjuang, ingin langsung dapat nusratullah seperti Rasulullah SAW. Ketika lapar, mana atau ikan ngambarnya itu mana? Kok tidak datang-datang? Kok cuma diusir tok? Ikan ngambar zaman Nabi ada. Lah itu para sahabat sudah kerja 1 bulan, di akhir bulan dapat gaji. Lah kita baru kenal usaha dakwah, minta ikan ngambar. Kemudian jamaah yang mulia, dengan usaha dakwah ini, kehidupan masyarakat Madinah itu ditata menurut satu komando, yaitu komando dalam masjid. Dengan menghidupkan amal masjid, maka kehidupan masyarakat akan teratur daripada masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi tanya kepada sahabatnya, hari ini siapa yang silaturahmi? Semua diam. Saya Rasul, kata Abu Bakar. Hari ini siapa yang jenguk orang sakit? Saya Rasul, kata Abu Bakar. Hari ini siapa yang puasa? Saya Rasul. Hari ini siapa yang ikut jenazah? Saya Rasul. Maka kata Nabi, orang yang amal seperti ini wajib baginya surga. Nah, itu dalam 2,5 jam ada semua, Bang. 2,5 jam itu menjenguk orang sakit, khususi, usuli macam-macam, ngundang orang untuk istimewa Jakarta. Sehingga saatnya di absennya itu kita akan dapat A, masuk. Siapa yang jenguk orang sakit? Oh, saya tadi. Siapa yang ngantar jenazah? Oh, saya tadi. Siapa yang silaturahmi? Saya tadi. Lah ini semuanya amal Masjid Nabawi. Jamaah yang mulia, usaha dakwah di Masjid Nabawi pengaruhnya sampai seluruh dunia. Begitu juga usaha dakwah di Nidhamuddin pengaruhnya sampai seluruh dunia. Lah kita usaha dakwah di mahalah kita pengaruh sampai seluruh dunia. Insya Allah, baik. Maka jamaah yang mulia, dalam kita usaha dakwah ini, apapun yang terjadi dalam diri kita, anggap itu tarbiyah daripada Allah. Ada taskilan juga tarbiyah, tidak ada taskilan juga ada tarbiyah. Di Rewen itu ada satu majelis sebelum orang-orang pulang daripada keluar,
Majelis untuk membenarkan para jamaah yang baru keluar atau ingin wafsi. Ketika ditanya oleh Mas Syekh, bagaimana jamaah kamu? Alhamdulillah, taskilannya banyak. Ini kan biasanya kalau taskilan banyak kan seneng Pak Mokhtar Guzari itu. Sama saya diginikan, yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma naskil saja, tetapi yang naskil adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau naskil tidak perlu manusia. Kalau Allah itu ingin naskil, bulan 1 tanggal Ramadan dimunculkan, orang puasa semua. Tidak usah perlu kamu. Kalau orang Allah ingin naskil sholat maghrib, matahari tenggelamkan sedikit, orang ke masjid semua. Tidak perlu kamu. Akhirnya hatinya medun, oh iya benar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat tasiran, dapat tarbiyah. Kemudian kalau dia pulang dari jamaah diusir, tidak ada tasiran sama sekali, maka sama saya Nabi Nuh dulu juga sendiri, Nabi Isa dulu juga sendiri, Nabi Muhammad dulu juga pernah diusir dari Taif. Akhirnya tidak putus asa, tidak putus asa. Kemudian dapat nusratullah di dalam perjalanan pun juga dikasih nasihat oleh para masyayikh. Sehingga jamaah yang mulia, apapun dalam gerakan kita ini selalu anggap itu satu tarbiyah. Kalau itu merupakan tarbiyah, maka akan dapat meluruskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak kita lihat sebagai tarbiyah, nanti akan keliru. Dapat taskilan banyak juga keliru, tidak dapat taskilan juga keliru. Keluar juga keliru, tidak keluar juga keliru. Iman kita akan rusak. Maka jamaah yang mulia, pentingnya kita ini dalam usaha dakwah terus merasa kurang, khawatir kepada Allah dan ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka jamaah yang mulia, Nabi menanamkan kepada para sahabatnya bahwa setiap diri dari sahabat bertanggung jawab kepada seluruh umat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ada kemaksiatan di bumi timur sana, sedangkan kamu berada di bumi barat, kamu tidak mengingkari kemaksiatan itu, maka dosa kamu seperti melihat kemaksiatan. Tetapi kata Nabi, kalau kamu melihat kemaksiatan di depan kamu, kemudian kamu mengingkari, seperti orang yang tidak melihat maksiat, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, kita dalam keluar fisabilillah ini ingin semacam itu. Kemaksiatan yang paling besar adalah orang tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada bapaknya itu siapa, tidak kenal kepada ayahnya itu siapa. Makanya kita ajak manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, setelah orang kenal kepada Allah, kenal kepada perintah dan larangan Allah sesuai dengan syariat Islam, maka kesempatan oleh Allah yang berikan kepada kita ini hanya di dunia ini saja. Selepas nanti mati, kita akan ngambil pahala kita masing-masing. Yang setor banyak dapat banyak, yang tidak setor tidak dapat apa-apa. Yang keluarnya sering ikhlas karena Allah, nanti ngambil banyak, yang tidak keluar pun juga tidak dapat apa-apa. Maka pada hakikatnya usaha agama ini yang untung yang mengamalkan sendiri, kita sendiri Pak. Sholat tahajud dapat bidadari. Siapa yang dapat? Yang sholat tahajud itu. Tidak sholat tahajud, bidadarinya hitam pekat. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Baca subhanallah satu pohon di surga, tidak baca ya tidak dapat apa-apa. Baca kalimat tahlil 100 kali, nanti seperti bulan purnama. Tidak baca tahlil, tidak seperti bulan purnama. Siapa yang untung? Kita sendiri. Dan nanti di yaumul kiamah ketika di hadapan Allah, orang itu tidak bisa nempel kebaikan, tidak meminjam kebaikan, tidak boleh. Kalau kezaliman, kebaikan bisa diambil, tapi untuk mengambil kebaikan dari orang tidak bisa. Ya firul mar'u min akhih, orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Tidak kenal siapa bapak, tidak kenal siapa ibu, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak punya sandal, matahari didekatkan. Maka Aisyah tanya, ya Rasul, kalau begitu orang akan saling memandang, laki-laki perempuan. Wah Aisyah, lah wong begitu kok masih sempat-sempatnya loh melihat.
Wong di depan itu neraka, kanan kiri malaikat Israel semua ada di situ. Tidak mungkin wahai Aisyah. Maka jamaah yang mulia, kita orang dakwah dalam usaha dakwah ini punya program sendiri. Waktunya jauhlah. Mungkin kita akan dianggap aneh. Orang kok di masjid terus kapan makannya? Orang kok silaturahmi saja. Lah kapan untuk keluarganya? Orang melihat kita aneh, kita melihat mereka juga aneh. Abu Jahal melihat Nabi itu aneh. Lah ya Muhammad wi lho. Lah wong Gusti Allah 300 gak cukup. Lah kok mbir siji. Aneh men Muhammad iki. Kanjeng Nabi ki lihat Abu Jahal yo aneh iki lho, Abu Jahal kok ya aneh men wi. Ditawari widodari kok iso moh karepmu iki piye? Kok mlebu swarga dadak dipeksa-peksa kuwi nyapa? Aneh. Ini podo-podo aneh. Fatubal ghuraba, sangat beruntung orang yang dianggap aneh karena mengamalkan agama. Insyaallah ya. Lah itu perlu pengorbanan. Ada seorang masyayikh, dia mau nikah dulu waktu mudanya sebelum jadi masyayikh. Maka sama mertuanya sama orang tuanya keluar dulu 4 bulan. Keluar 4 bulan. Setelah 4 bulan maka jenggotnya lebat, orang Pakistan jenggotnya lebat. Maka setelah qabil nikah semua, malam pertama ketemu istrinya, Aisyah kaget. Kula kinten garwa kula niku nggo anteng putih resik ngoten niku. Bana ngaten kebrewok. Kula mawon pilih 2. Jenggot apa kula? Nek jenggot nggih ceraikan kula, nek kula nggih cukur jenggot. Ya kula milih jenggot terus tak pegat wis. Kemudian selepas itu dia malah tidak nikah sampai jadi masyayikh. Lah salah satu keistimewaannya beliau ini sering mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi pengorbanan dulu, menjaga perasaan dulu. Awalnya berat, lama-lama jadi terbiasa. Makanya jamaah yang mulia, seorang tabi mengatakan, kalau orang itu dengan tetangga kok sangat baik, saya khawatir dia tidak tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wong niku nek jaulah, Pak. Niku pertama mesti digeting oleh tanggane, Pak. Niku mesti niku. Jaulah umumi niku. Niku mesti ada kata-kata yang tidak enak. Kowe neh. Niku nek asale wong gak tau diseneni mangkel Pak niku. Kowe neh, wong gak eneng liyane kowe wong gak eneng iki. Sing diomong lele khurut iki gak eneng piye, liyane gak ndebab piye. Engko khususi kowe neh. Lah niku terus didongakne, Pak. Didongakne akhirnya dia keluar fisabilillah. Begitu juga kalau kita keluar di daerah luar dapat cemoohan, kemudian kita sabar, baru dapat nikmatnya usaha agama. Nabi dicemooh, terus usaha dakwah, akhirnya orang Mekah tunduk kepada Rasulullah SAW. Dicemooh dengan akhlak yang baik. Ketika di Mekah, Nabi ini kalau ke Masjidil Haram mesti melewati satu orang kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy ini rumahnya tingkat. Setiap Nabi lewat, naudzubillah mesti diludahi sama laki-laki ini. Kapan berangkat diludahi, pulang diludahi. Satu ketika Nabi melihat ke atas, kok tidak ada yang ludahi. Biasanya di sini ada hujan, sedikit tidak ada hujan. Ya sudah, saya silaturahmi. Sakit ternyata, Pak. Ternyata sakit. Kemudian orang tadi mengatakan, Muhammad, wong kamu itu saya ludahi tiap hari loh. Lah orang yang menjenguk pertama kali ketika saya kok ya kamu loh. Akhirnya masuk Islam. Insya Allah, Pak. Mane karkun niku tamahala gadah daftar nama-nama sakit. Nama-nama orang sakit itu siapa? Di rumah sakit mana? Daftar. Itu waktu-waktu orang lembut hatinya. Mencemooh kita waktu sakit kita datangi. Waktu dia punya hajat kita bantu. Waktu hari raya kita kasih hadiah. Maka jamaah yang mulia, akhlak semacam ini akhlaknya Rasulullah SAW. Salah satu sifat Nabi, semakin dicaci semakin tambah senyum. Ini Nabi ya. Semakin dicekik lehernya Nabi semakin senyum. Itu salah satu sifat Nabi. Maka jamaah yang mulia, kita pun juga begitu. Semakin dicaci semakin senyum. Insyaallah, Pak.
kita naskil orang ndak keluar-keluar, oh saatimu ki wis ireng buntet, mboten. Saya naskil itu memang belum barokah, saya ndak tahajud tadi malam, besok saya datangi lagi kamu. Kemudian kita taskil ndak datang lagi, dimarahi lagi, ya saya belum sedekah, nanti saya bahkan panggang kamu. Insyaallah Pak. Niki angel Pak niki angel niki. Niki angel saya niki. Niki Syekh Muhammad Amalat niku maringi mudzakarah dateng mriki niku. Tahadu tahabu ngendikane beliau. Saling ngasih hadiah, maka kalian akan saling kasih sayang. Lah kita ini karkun sudah banyak, tinggal menjaga hubungan erat dengan karkun, yaitu saling ngasih hadiah. Hadiah itu apa? Ya hadiah yang bisa dimakan dan hadiah yang tidak bisa dimakan. Yang tidak bisa dimakan, doakan dia. Kemudian doakan selamat dia. Yang bisa dimakan apa? Ya seperti beras, uang, gula, semacam itu. Sehingga nanti hadiah yang tidak bisa dimakan dia rasakan, dan hadiah yang bisa dimakan pun dia rasakan. Kunjung kepada karkun lama, kunjung kepada karkun baru, kunjung kepada para ulama dengan membawa hadiah. Insya Allah Pak. Jadi mungkin akhirnya karkun itu tambah rekat, tambah raket, tambah raket. Dengan begitu sedikit karkun kuat, doa makbul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah yang di Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita ini mendekati Istimewa Jakarta. Maka orang-orang tua kita memberikan saran sejak dulu, mulai saat ini amalan kita ditambah, bahan masurah dipun tambahi. Nasihat kepada ibu-ibu kita, kepada istri-istri kita, suruh Senin Kemis baca Yasin, doa 10.000 jamaah. Kalau dulu doa untuk kita semua, sekarang tambah 10.000 jamaah. Dan bilang sama ibu kita, istri kita, namaku juga kamu sebut dalam doa kamu biar keluar 4 bulan. Insya Allah ya. Mungkin nama orang lain mau disebut, awake dhewe mboten disebut. Ya Allah garwa kula jenengan dalem 4 sasi. Niku nek jenengan medal berarti pancen makbul dongane garwa jenengan. Lah nek jenengan niat berarti pun ada robita antara jenengan kali garwa jenengan atine niku. Tapi nek didongakne mboten metu-metu niku pancen mboten wonten robita, mboten wonten hubungan blas ati. Gak nyetrum blas. Lah ati niku sing sae didongakne niku nyetrum. Didongakne nyetrum, ditaskil nyetrum, napa-napa nyetrum. Niku jenenge ati sing urip. Tapi nek mboten ngadeg terkait taskil niku cara batu niku wis telas niku wis don kudu dipadosne batu sing lintu. Lah semanten ugi Kanjeng Nabi niku naskil sapa iki didongake napa? Sebelum ditaskil doa, Allah mahdi Umar malam Jumat. Umar bisa membunuh, dirubah hatinya oleh Allah, akhirnya jadi sahabat. Ikrimah juga begitu, Allah mahdi Khalid, didoakan hati dirubah oleh Allah, masuk Islam. Karena hatinya ada sambung. Satu ketika Abu Hurairah kepada Nabi, ya Rasul, doakan ibuku untuk masuk Islam. Dia tuh sudah saya taskil, tapi tidak mau ibu saya ini. Kata Nabi, ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah dan cintakan Abu Hurairah dan ibunya kepada seluruh umat manusia, umat Islam. Maka langsung Abu Hurairah setelah mendengar doa ini langsung pulang menuju ke rumahnya. Mau ketuk salam, mau ketuk pintu, maka ibunya mengatakan, di situ dulu Abu Hurairah, jangan masuk. Maka Abu Hurairah mendengar orang sedang mandi, kemudian pakai sendal. Ketika pintu dibuka, ibu sudah pakai cadar. Abu Hurairah, sekarang saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian disuanakan kepada Rasulullah SAW. Insya Allah jadi asline nek kita niku ningali rahmati Allah niku sedaya gampil. Tapi nek kita mboten ningali rahmati Allah niku dados angel. Mangkane kita ningali kekuasaane kudratullah kelawan penuh harap ngajak dumateng tiang-tiang lintu. Insyaallah teng mahalah ngaten niku, teng halakoh ngaten niku, teng markas ngaten niku. Waktu keluar ngaten niku. Niku sing nyepeng Allah, hatinya yang memegang Allah akan saya minta kepada yang memegang hatinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mau, kalau Allah memaukan juga mau juga. Walaupun dia tidak niat, kalau Allah niatkan dia keluar fisabilillah. Walaupun dia sudah niat, Allah tidak niatkan juga tidak bisa keluar fisabilillah. Jadi kita naskil pun iman kita lurus, yakin kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lah niki yang pertama kali
sing badhe medal negeri jauh kali IPB dipun suwun jumeneng tenggene masjid bagian kidul. Monggo Pak. Yang akan niat negeri jauh dan yang akan keluar IPB sampai istimewa Agustus diminta berdiri kemudian mendaftarkan nama. Sing sampun nate 4 bulan IPB, sing sampun nate IPB negeri jauh. Monggo, monggo. Yang dari halaqah malam Selasa diniatkan 1, 2, 3 ditafakut loh. Dari halaqah jauh, halaqah sedang, halaqah dekat, monggo. Kemarin tuh ada satu teman kita dari pulang, baru dari India. Beliau ini Karguzari. Beliau Karguzari. India itu kan sudah lama kena usaha 100 tahun lebih. Kata beliau ini dalam Karguzarinya, istiqbal jamaah itu 100 km. Jadi jamaah perjalanan 3 hari. Kemudian penanggung jawabnya beberapa makmur istiqbal sampai ke Surabaya sana di stasiun kereta api. Menanti 1 hari 1 malam iktikaf untuk istiqbal jamaah yang mau datang. Kata beliau ini kalau begitu kita belum ada apa-apanya Pak. Kita ini kalau dapat jamaah kan alhamdulillah untuk jamaah neh. Mbok liyane mbok ini mahalah apa piye jane. Aku kan sudah lama dengan India masih lama India. Amir ngistiqbal jamaah 100 kilo. Dan sudah disiapkan makanan ketika sampai ke masjid. Cahaya sudah ada, makan sudah ada, nasi sudah ada, roti makan, istirahat, baru digerakkan fisabilillah. Kalau begitu kita ini belum ada apa-apanya. Maka mesti datang ke India, Pakistan, Bangladesh, belajar kepada orang-orang mereka. Monggo Pak, sing badhe niat IPB 4 bulan, monggo. Negeri jauh kali IPB, monggo. Monggo Pak. Santri-santri yang akan ke IPB silakan. Yang mau tamat daurah, yang mau ke IPB ada berapa nama itu silakan. 4 bulan ataupun setahun silakan. Niki mumpung visa India gampil Pak niki. Visa India gampil, visa Bangladesh gampil. Sedaya gampil niki. Monggo Pak. Negeri jauh biar kita juga tahu suasana dunia. Mungkin kita itu sering dengar nama Imam Bukhari, tapi Bukhari di mana itu tempatnya belum tahu kita. Bukhari itu katanya di Malaysia, bukan. Kita itu orang dunia juga belum tahu dunia. Orang akhirat juga setengah-setengah. Imam Tirmidzi mengatakan, Tirmidzi di mana Pak? Wallahu alam enggak tahu. Mungkin dekat Flores apa di mana begitu. Jadi, dunia aja itu belum tahu. Makanya perlu keluar negeri jauh. Nanti iman dapat, pengalaman dapat, dunia pun juga akan mendapat pengalaman. Monggo Pak. Negeri jauh kali IPB sampai Agustus dipun suwun jumeneng. Insyaallah sudah niat Pak ya. Lajeng sing badhe niat 4 bulan 40 hari Pak sampai Agustus silakan. Monggo Pak. Masyaallah, masyaallah, Allahu Akbar. Nggih. Diparingi jalan Pak. Monggo. Sing badhe niat 4 bulan 40 hari. Tafakut Pak. Kantun kalih minggu nih, monggo. Monggo, insyaallah. Dikasih jalan, kasih jalan. 4 bulan 40 hari dari besok sampai jur Agustus, monggo. Halaqah-halaqah yang sudah lapor malam Kemis 1 jamaah, 2 jamaah. Kalau orangnya tidak ada mungkin wakil halaqahnya, Pak. Penawajab halaqah bisa melaporkan. Dari halaqah kami sekian orang, monggo Pak. Silakan. Yang jamaahnya tidak hadir di sini, penawajab halaqah bisa laporan. Monggo.
Keluar 4 bulan untuk mengawali kenal terhadap usaha dakwah, mengenal usahanya Rasulullah SAW, mengenal kehidupan Nabi dan para sahabatnya, mengenal saja. Selepas itu perlu keluar yang lama sampai akhir hayat kita. Pengenalan pertama 4 bulan. Monggo Pak, sing bari niat 40 hari sampai Agustus. Penanggung jawabnya sakit laporan dengan tim taskil. Insyaallah sudah niat Mak ya. Terus sing badhe niat medal pinten dinten mawon Mak, enjing-enjing. Ini guru-guru juga perai, pelajar juga perai. Mungkin 10 hari, 3 hari, 1 minggu, monggo. Yang akan keluar besok pagi Pak, Ben Hidayah besok pagi. Monggo Pak, Masya Allah. Jamaah gerak, jamaah isa masa, sisa berapa hari saja silahkan. Dari luar provinsi, dalam provinsi, monggo Masya Allah. Jamaah gerak, sisa masa, berapa hari saja, silahkan. Yang mau niat berapa hari saja, berapa hari saja. Besok pagi Ben Hidayah. Pak guru pegawai negeri yang masih libur, cuti, pelajar-pelajar, mahasiswa, SMK, SMA, aliyah, sebelum kerja, sebelum melanjutkan pendidikan, pensiunan petani, pegawai negeri, pensiunan kathah nih. Pensiunan sedaya mawon. Moga Pak. Berapa hari saja? Berapa hari saja? Pensiunan lurah, pensiunan kami tua, pensiunan sare. Insyaallah sudah niat Pak ya. Lajeng jamaah ingkang minulya, niki saking arahan tiyang sepuh markas, bagaimana di mahalah kita ini hari-hari dimusyawarahkan taskil untuk datang ke Istimewa Jakarta. Diundang siapa saja. Yang penting orang Islam, baca syahadat, semua diundang ke Jakarta. Belum pernah keluar berapa hari saja, karkun dingin, karkun apa saja, semua diundang ke Jakarta. Dalam 2,5 jam, dalam khususi, kemudian dalam jaulah umumi, keluar 3 hari, takrir, bayan maghrib, bayan subuh, semua diundang untuk datang ke Jakarta. Sehingga satu halakoh itu targetnya 1 bis minimal. Sehingga nanti dari Temboro ini markas kurang lebih 110 bis. Jadi Jakarta kita serbu dengan dakwah. 110 bis. Insya Allah ya. Uang sudah disediakan, tinggal ngambil, bis sudah ada, tinggal naiki saja. Makan sudah disiapkan, tinggal beli saja. Datang di sana 1 minggu, kemudian yang keluar, yang belum keluar pulang ke rumah menghidupkan makomi. Insya Allah baik. Jaulah 2 juga begitu, jaulah 1 juga begitu. Kemudian orang-orang rumah sudah mulai disiapkan amal-amal infirodi. Doa menangi sodakoh. Saya ngasih permen kepada satu anak, niatnya 10.000 jamaah. Ngasih jajan sama anak 10.000 jamaah. Khidmat nampan 1 ke markas, semoga yang makan nasi saya keluar 4 bulan. Semoga yang saya kasih minum dari air itu keluar 4 bulan semua. Saya lewat ke Madiun, saya doakan orang yang saya lewati Madiun ini semua keluar 4 bulan semua. Saya memandang seluruh orang lapangan, orang yang saya pandang keluar 4 bulan semua. Pokoknya intinya 4 bulan semua Pak nih. 4 bulan dan 10.000 jamaah. Istri kita beritahu, putra putri kita beritahu, orang masjid kita beritahu, siapa saja kita beritahu. Akan ada pertemuan besar, yaitu pertemuan seluruh umat Islam, bagaimana agama hidup kembali seperti zamannya Rasulullah SAW. Begitu juga para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Insya Allah Pak
Kita doakan mereka dengan lemah lembut, dengan hikmah, semua diundang untuk mengenalkan usaha dakwah kepada seluruh umat Islam. Sehingga nanti setiap rumah hidup taklim, semua orang kenal usaha dakwah, semua orang doa untuk dakwah, doa untuk umatnya Rasulullah SAW. Insya Allah baik. Mugi-mugi ngasih gede ini dipun tami kali Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita latihan dakwah Pak, 5 menit, 10 menit, 2-2 atau 3-3. 3-3 kita latihan dakwah kepada teman-teman kita.